Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa lagi bersama Kak Arthur dalam acara TFC. Hari ini kita akan merenungkan tulisan dari Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan dalam buku permenungan Teens for Christ yang hari ini berjudul Belajar dari Maria. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak-Mu menyiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman. Kiranya firman yang akan kami renungkan ini mampu kami mengerti, kami ingat dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Teens, bacaan kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat ke-38. Arthur akan membacakannya untuk kita semua ya. Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Teens, ada sebuah film yang menarik banget nih. Judulnya The Karate Kid. Nanti Teens boleh search di Google ya, filmnya itu seperti apa, tahun berapa. Yang jelas Kak Abdul mau kasih tahu kalau inti filmnya adalah kisah tentang tokoh namanya Trey Parker yang berguru kepada seorang master karate yang di dalam filmnya dikenal sebagai Mr. Han. Pada setiap pertemuan, Dre hanya diminta mengulang gerakan menggunakan jaket. Dre tidak mengerti perintah aneh dari Mr. Han itu, yang katanya seorang master karate. Pada suatu waktu, Dre ini sempat marah kepada Mr. Han yang menyuruhnya untuk berlatih dengan jaket-jaket saja. Dre pun marah begitu ya, sampai-sampai Mr. Han menunjukkan sesuatu yang selama ini tidak disadari oleh Dre. Apakah yang tidak disadari oleh Dre itu? Ternyata gerakan yang diminta oleh Mr. Han itu adalah gerakan dasar di dalam karate. Gerakan dasar yang mampu membentuk diri dari Dre agar lebih lihai lagi saat melakukan teknik-teknik karate lainnya. Wow, itu sesuatu yang tidak diketahui oleh Dre sejak awal. Setelah itu, Dre jadi paham. Oh, ternyata maksud Mr. Han tuh begitu. Walaupun saya berlatihnya dengan jaket, ternyata ada maksud yang baik, ada maksud yang mulia. Sejak saat itu, Teens, Dre semakin percaya bahwa setiap perintah gurunya itu akan membuat dirinya semakin lebih baik lagi. Nah, Teens, keyakinan serupa tampaknya dirasakan juga oleh Maria dalam relasinya dengan Allah. Meskipun terkadang tampak aneh, tampak tidak masuk di nalar, perintah Allah pastilah mendatangkan kebaikan. Inilah yang Maria yakini saat menerima berita bahwa dirinya akan mengandung. Bagi Maria, hal ini tentu di luar akal manusia. Belum lagi konsekuensinya yang harus ia hadapi saat orang-orang, mungkin tetangganya, ya yang mengenal Maria, tahu bahwa Maria mengandung sebelum menikah. Hal ini pastilah menjadi sebuah aib buruk yang mendukakan hati Maria pada kala itu. Maria pun tentu akan merenung besar. Maria di posisi itu
kita dapat mengetahui dia menunjukkan kerendahan hatinya. Sampai-sampai Injil Lukas mempersaksikan bahwa Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria tandanya rela melakukan, yang siap melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Meskipun tampaknya ini melampaui nalar manusia, tapi ia tahu bahwa Tuhan adalah sang master kehidupan. Jadi kalau Tuhan sudah memberi perintah kepada dirinya, tentulah pasti akan dia lakukan. Karena seperti kisah di awal tadi, sang master, sang guru itu punya tujuan yang begitu baik dalam hidup kita. Nah, teens, ada kalanya ya perintah Tuhan terasa mungkin di luar akal kita. Perintahnya mungkin juga terasa begitu sulit. Mungkin kita juga pernah merasa bahwa cara Tuhan memerintah di dalam hidup kita tampaknya terlalu old school. Tapi begitulah, teens. Kadangkala kita merasa firman tidak relevan pada masa kini, pada kehidupan kita sebagai seorang remaja. Tapi ingatlah, teens, teladan dari sosok Maria ini. Teladan dari Maria yang senantiasa mau rendah hati, senantiasa mau ikut terus perintah Tuhan. Meskipun kadangkala lagi-lagi itu melampaui nalar atau akal kita ya. Yakinilah bahwa Tuhan adalah sang master kehidupan yang begitu baik dalam kehidupan kita, yang punya tujuan atau vision baik dalam kehidupan kita. Tidak mungkin Tuhan merencanakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat bagi kehidupan kita. Jadi perintahnya itu pasti akan membawa kebaikan. Sebagai umat Kristen, remaja-remaja Kristen, mari kita taati terus ya perintah-perintah dari Tuhan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, hari ini kami telah merenungkan firman untuk tetap rendah hati, untuk tetap setia, untuk tetap taat terhadap beragam perintah-Mu. Kiranya kami, para remaja Kristen, dimampukan untuk dapat melakukan itu semua ya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami hanya di dalam nama-Mu yang selalu merencanakan hal-hal baik dalam hidup kami. Teens, demikian pemenungan kita pada hari ini. Jangan lupa di like, komen, di subscribe juga channelnya, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.